Saya akan menjelaskan asal-usul Mu'tazilah. Pada saat aliran Mu'tazilah muncul kalangan pemikiran Islam yang telah melakukan kontak dengan Yunani, yang banyak memakai rasio dalam pemecahan masalah. Mu'tazilah merupakan salah satu aliran pemikiran Islam yang muncul pada permulaan abad kedua, yaitu Wasil Ibnu Atta. Pendiri Mu'tazilah berbeda pendapat dengan gurunya, yaitu Hasan Basri, dan oleh karena itu ia keluar dari pelajaran yang diadakan gurunya. Dan Mu'tazilah sebagai aliran teologi rasional dan liberal dalam Islam timbul sesudah peristiwa Wasil Ibnu Atta yang lahir 81 Hijriah di Madinah dan wafat 131 Hijriah di Basra. Berbeda pendapat dengan gurunya Hasan al-Basri yang pengikut-pengikutnya. Mu'tazilah lalu pada abad ke-11 Hijriah dengan tokoh utama Wasil Ibnu Atta berhubungan dengan kejadian ketika Wasil Ibnu Atta bahwa orang yang berbuat dosa besar itu tidak mukmin dan kafir. Kemudian Ibrahim Ibnu Sayyah Al-Nazam adalah murid Nuzail yang juga propagandis tangguh untuk Mu'tazilah. Al-Zahiz memegang pandangan bahwa perbuatan jasmani manusia bergantung pada natur yang memiliki kesamaan dengan determinisme. Abu Ali Al-Jubai dan anaknya Abu Hashim Abdul Salam juga berperan penting dalam teologi Mu'tazilah. Misalnya, mereka mendalami konsep bahwa kalam Tuhan tersusun dari huruf dan suara. Abu Musa Al-Muradar wafat 22/6 Hijriah terkenal karena pandangannya bahwa Al-Quran tidak bersifat qadim dan menolak pandangan bahwa manusia bisa melihat Tuhan secara fisik. Pengaruh filsafat Yunani terhadap Mu'tazilah. Pada saat Mu'tazilah muncul, kalangan pemikir Islam telah melakukan kontak dengan filsafat Yunani yang banyak memakai rasio dalam pemecahan masalah. Dan kaum Mu'tazilah termasuk yang paling tertarik dengan filsafat tersebut. Oleh karena itu, tidak mengherankan ini menunjukkan bahwa kontak dengan filsafat Yunani membawa pengaruh besar terhadap cara berpikir kaum Mu'tazilah yang menekankan logika dan rasionalitas. Kontak dengan filsafat Yunani membawa pemujaan akal ke dalam kalangan Islam. Kaum Mu'tazilah banyak dipengaruhi oleh daya akal atau rasio, dan teologi mereka bercorak liberal. Sebagai contoh, dapat dilihat dalam pemikiran Al-Huzail yang berpendapat bahwa Tuhan tanpa adanya wahyu dapat diketahui manusia dengan perantaraan kekuatan akal. Ini menegaskan pengaruh langsung dari filsafat Yunani dalam menempatkan akal sebagai alat utama untuk mengenal Tuhan. Begitu pula dalam meniadakan sifat Tuhan. Kepada Tuhan tidak mungkin diberikan sifat yang mempunyai wujud tersendiri dan kemudian melekat pada zat Tuhan. Karena zat Tuhan bersifat qadim, maka apa yang melekat pada zat itu bersifat qadim pula. Pandangan ini terkait dengan Pandangan ini terkait dengan metafisika Yunani, terutama gagasan tentang esensi sederhana yang tidak dapat memiliki sifat terpisah. Kelahiran Ahlussunnah berkaitan dengan aliran Asy'ari yang lahir pada tahun 260 Hijriah dan wafat tahun 324 Hijriah. Ia berguru pada Abu Ali Al-Jubali hingga berusia 40 tahun dan sangat menguasai ajaran Mu'tazilah. Tetapi kemudian meninggalkan ajaran tersebut setelah bermimpi Nabi Muhammad SAW. Ahlussunnah wal Jamaah adalah golongan mayoritas yang mengikuti sunnah dan mengikuti hadis sahih. Abu Hasan al-Asy'ari juga menulis karya penting pemikiran Islam. Abu Hasan al-Asy'ari juga menulis karya penting tentang pemikiran Islam, termasuk Maqalat al-Islamiyyin wa Ikhtilaf al-Muskalin dan al-Ibanah al-Usul al-Diniyah. Pokok pikiran ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang dimana untuk melawan pendapat-pendapat Mu'tazilah. Makanya ini Imam Asy'ari berpendapat ada 4 poin pokok pikiran ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang digunakan untuk melawan pendapat Mu'tazilah. Yang pertama yaitu Tuhan tetap mempunyai sifat-sifat. Tuhan tidak mungkin mengetahui dengan esensinya
Tuhan harus mengetahui dengan sifatnya. Lalu yang kedua, Al-Quran bukan diciptakan, tetapi bersifat qadim karena Tuhan semenjak zaman azali telah berfirman. Lalu yang ketiga, perbuatan manusia bukanlah diwujudkan manusia sendiri, tetapi diciptakan Tuhan. Dan yang keempat, yaitu Tuhan berkuasa mutlak. Tuhan tidak mesti melaksanakan janji-janji baik dan ancaman-ancamannya saja, tapi Tuhan juga sebagai pemilik mutlak berbuat sekehendak hatinya terhadap makhluknya. Itulah yang disebut adil, dan tidak dapat berbuat sekehendak hati terhadap yang dimiliki yang mengandung arti ketidakadilan. Selanjutnya perbandingan Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Perbedaan antara aliran Mu'tazilah dengan Asy'ariyah terletak pada pendapatnya tentang kekuatan akal. Kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa akal manusia dapat sampai ke dua ajaran dasar dalam agama, yaitu adanya Tuhan dan masalah kebaikan dan kejahatan. Akal manusia dapat pula mengetahui kewajiban terhadap Tuhan dan menjauhi perbuatan buruk. Sedangkan kaum Asy'ariyah berpendapat bahwa lebih mendengarkan wahyu atau Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama pengetahuan agama, menerima adanya sifat-sifat Allah seperti ilmu, kuasa hidup, dan juga menerima takdir Allah dan percaya bahwa Allah Maha Adil, meskipun manusia tidak selalu memahami hikmah di balik setiap kejadian.